Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan lakukan review video dalam hal akidah, video kajian dengan materi yaitu tatoyur atau tiaroh. Jadi penjelasan sedikit tentang tatoyur. Secara istilah, tatoyur merupakan sebuah perasaan sial dalam hati atau pesimis yang disebabkan oleh sesuatu yang dilihat, didengar, atau dialami. Bisa juga datang dalam bentuk angka ataupun benda, yang hal tersebut bisa menyebabkan seseorang untuk membatalkan atau menghalangi mereka untuk melakukan tujuannya. Hal ini merupakan perbuatan syirik, syirik kecil jika kita menganggap hal tersebut hanya sekadar sebab. Namun jika meyakini bahwa hal tersebut mengatur atau bisa mengatur nasib kita, maka dia menjadi syirik besar. Lalu kemudian saya sudah menyiapkan video tentang penjelasan tatoyur atau tiaroh ini oleh Ustadz Firanda Dirja. Jadi sebelum memasuki video, saya akan menjelaskan sedikit tentang beliau, yang dimana beliau lahir di Surabaya pada tanggal 28 Oktober tahun 1979. Kemudian beliau berkuliah dari S1 sampai dengan S3 di Universitas Islam Madinah, kemudian lulus dengan predikat summa cum laude. Fokus beliau berada di bidang akidah dan juga fikih, dan beliau juga dikenal sebagai salah satu penceramah tetap di Masjid Nabawi untuk jamaah Indonesia. Beliau juga menulis banyak buku, dan kemudian beliau juga aktif mengelola platform dakwah milik beliau yaitu firanda.com. Langsung saja kita ke videonya. Tersebar, bukan cuma di kampung, di kota-kota besar juga. Contoh, meyakini angka 13 angka sial. Itu tatoyur. Itu enggak tahu dari mana datangnya. Ya, jadi orang jangan bilang, "Ustaz, enggak usah bicara masalah kesyirikan." Mana ada orang syirik sekarang? Masih banyak orang syirik sekarang. Coba percaya angka 13 angka sial itu dari mana ceritanya? Secara ilmiah enggak masuk akal. Bapak-bapak kalau saya sering pergi ke hotel, enggak ada lantai nomor 13. Lift itu cuma sampai tidak ada nomor 13-nya. Kenapa? Karena hotelnya cuma sampai 12 tingkat. Jadi kalau angka 12 langsung angka 14, kadang langsung 15, 13 enggak ada. Sama, mereka juga tidak, saya juga lihat banyak lift-lift di Jakarta tidak ada lantai 4. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A. Terus lantai 5. Ini 3A itu ya 4 itu, tapi mereka tidak mau tulis angka 4, takut sial. Subhanallah. Jadi kalau untuk punya anak, ini anak berapa? Anak pertama saya, anak kedua saya, anak ketiga saya, anak ketiga A saya. Takut bilang keempat. Akhir dari mana seperti ini? Apa khurafat? Apa? Kenapa 13 bisa bikin sial? Itu dari mana seperti itu? Enggak masuk akal. Dan itu bukan tersebar di Indonesia saja, di mana-mana. Di Amerika, negara-negara canggih, mereka meyakini angka 13 angka sial. Sangat tidak masuk akal, dan itu syirik dalam Islam. Ya. Apa kalau orang, saya tanya sama antum, boleh enggak seorang punya anak sampai 13? Boleh. Berarti kalau anak ke-13 anak sial? Enggak boleh punya anak 13. Terus gimana? Ya sudah, anak ke-12 langsung loncat anak ke-14. Gimana caranya? Ini anak ke-13 mau diapain? Anak siap? Subhanallah. Khurafat. Tapi diyakini oleh masyarakat. Apa bedanya 13 sama 14? Bedanya 11-12 ya. Kenapa 13 bikin sial, 14 tidak? Tidak ada bedanya. Tapi orang meyakini akan hal tersebut. Takut sekali rumah nomor 13. Lantai nomor 13. Anda cari naik pesawat. Mana pesawat ada kursi nomor 13? Tidak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Loncat 15 atau 14. Tidak ada kursi nomor 13. Kalau ada pun mungkin orang takut duduk di situ ya. Tidak masuk akal. Tapi banyak orang percaya. Baik, berikut adalah sekilas contoh tatoyur atau tiaroh dari Ustadz Firanda Dirja.
Kemudian sedikit sebagai penutup, Rasulullah mengajarkan kita salah satu doa sebagai bentuk solusi dari hal tersebut, yang dimana arti dari doa tersebut adalah, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tentukan, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali selain Engkau. Jadi di sini kita tidak bisa percaya namanya nasib kita terhadap hal-hal duniawi seperti angka, benda, dan yang lain-lainnya. Melainkan kita mempercayakan segala sesuatu yang akan datang kepada kita, baik itu kebaikan ataupun kesialan dan yang lainnya, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin cukup sekian. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf kan saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.